Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang malam ini. Kalau bicara sebab musabab terjadinya suatu kasus, katakanlah contoh kasus pembunuhan kasus ya, maka banyak sekali sebab musabab atau motif ya. Sebab musabab bisa jadi balas dendam, sakit hati, masalah perselingkuhan, masalah hutang piutang ya, masalah keuangan, materi, tanah ya. Pokoknya banyak sekali sebab musabab daripada terjadinya musibah atau malapetaka yang disebut dengan pembunuhan. Kadang tidak sedikit banyak juga orang terdekat, katakanlah suami kepada istri, istri kepada suami ya, seperti itu. Itu yang sering terjadi, kita dengar-dengar di media seperti itu. Adalah sebab musababnya orang-orang terdekat. Nah, coba kita sekarang kembali kasus Subang. Nah, kita bahas kasus Subang nih. Coba kita dengar dulu ya, biar kita sama-sama dengar. Motif, iya, jadi kalau tidak salah si Yosef Hidayah ini minta uang kepada istrinya Tuti Suhartini, di mana istrinya Tuti Suhartini dan Pak Yosef ini sama-sama sebagai pengurus yayasan. Jadi motifnya adalah minta uang Pak Yosef kepada Ibu Mimin. Dan pada saat itu diperoleh informasi bahwa yayasan itu mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Dan disinilah Yosef ini meminta uang kepada korban ini, Tuti, namun oleh Tuti ini tidak diberikan karena menurut Tuti ini adalah uang yayasan sehingga tidak boleh sembarangan dipakai. Dan disitulah terjadi percekcokan dan mungkin sakit hati sehingga terjadilah Jadi pada saat minta uang tidak diberikan oleh almarhumah Ibu Tuti sehubungan katanya uang itu uang yayasan. Memang jadi pertanyaan di konten kemarin saya mengatakan berapa sih yang diminta oleh Pak Yosef? Kalau misalkan hanya untuk membeli buat bensin atau buat makan, itu kan kecil ya. Tetapi kalau misalkan disebabkan karena masalah uang yayasan, ya, nah ini kalau yang dimintanya masih kecil ya nggak akan ada masalah sih kira ya. Tapi kalau misalkan sampai ditolak berarti ini akan seolah secara ini adalah secara logikanya bahwa ini kemungkinan akan permintaan yang besar, uang besar. Karena ditolak ya, ditolak oleh almarhumah, yaitu kan ada uang yayasan. Kalau hanya untuk beli bensin, untuk beli makan, saya kira tidak akan mungkin ditolak. Tapi permasalahannya ditolak kenapa? Kemungkinan mintanya lebih besar. Nah, tentu kita pertanyaan dulu sekarang. Kan almarhumah sudah tidak ada. Informasi ini dari siapa? Sebenarnya kan bahwa informasi Pak Yosef meminta uang. Tentu dari siapa? Dari keterangan Ramdhanu tentunya. Ya kan secara logika, karena Pak Yosef tidak mungkin bercerita masalah ini karena Pak Yosef kan tidak mengakui ada di TKP. Berarti secara tidak langsung adalah infonya dari saudara Ramdhanu. Karena yang bersangkutan Ibu Tuti sudah tidak ada. Jadi dari saudara Ramdhanu informasinya. Nah, tentu yang ntar akan digali itu Pak Yosef itu minta berapa? Sehingga timbul tadi apa disampaikan ada sakit hati. Ya. Kalau kita berkaca ke belakang bahwa Pak Yosef itu tidak digaji. Informasi dari saudara Yoris pada saat diwawancara oleh salah satu TV media nasional bahwa Yoris mendapatkan sekian puluh juta, almarhumah sekian puluh juta, Ibu Tuti Amelia sekian puluh juta. Katanya bagaimana dengan Pak Yosef? Pak Yosef tidak dapat. Nah, memang almarhumah ini ada sebagai decision maker, penentu keputusan. Karena ya
disampaikan bahwa boros lah, ginilah Pak Yosep seperti itu kan ya. Ya memang bisa dibayangkan bahwa Pak Yosep seorang yang pendiri daripada sebuah yayasan, pendiri sekolah, pada saat tidak mendapatkan, ya pasti permasalahannya juga mungkin kompleks ya. Karena Pak Yosep kan punya keluarga, punya istri muda, punya anak juga di sana, anak dari istri mudanya. Ya tentu kan mereka juga harus dikasih makan dan sebagainya. Nah itu kan memang ada semacam semacam ya pasti bisa diduga ada sakit hati seperti itu, apa tadi yang disampaikan oleh dari Kejari Subang ya, seperti itu. Nah sekarang begini, kalau misalkan ini pada saat misalkan Pak Yosep minta uang, dan pasti uang tidak kecil karena sempat ditolak oleh almarhumah Ibu Tuti, berarti ada kemungkinan adalah permintaannya cukup besar. Pada saat Pak Yosep mau meminta uang, niatnya nih ya, berarti kan sudah ada niat untuk minta uang datang ke sana itu. Nah, membawa Ramdhanu itu pun nanti akan jadi pertanyaan kita semua, kenapa yang diajak Ramdhanu? Ya. Kenapa yang diajak itu Ramdhanu? Katakanlah berhubungan dengan masalah yayasan, apalagi uang yayasan, ya kan? Kenapa Ramdhanu yang diajak seperti itu? Nah, ini jadi pertanyaan. Apakah Ramdhanu diajak ke sana ada suatu hal yang berhubungan dengan masalah keuangan ya? Sejauh mana Ramdhanu mengetahui masalah keuangan, terutama masalah pencairan dana yayasan atau dana BOS, ya kan? Karena tadi disampaikan bahwa itu adalah uang yayasan, ya seperti itu. Karena uang yayasan didapat juga dari dana BOS, seperti itu ya. Nah kembali lagi tadi saya sampaikan bahwa kemudian kenapa kok Abi Arigi ikut datang juga? Kalau kita lihat dari waktunya, Pak Yosep dan Ramdhanu datang ke sana jam 21.40. Kemudian Abi dan Arigi datang 21.59. Dari 40 ke 59 itu 19 menit. 19 menit. Ya. 40 ke 50 10 menit. 9 berarti 19 menit. Ya 20 menitan lah. Jarak 20 menitan Abi Arigi masuk. Saya pernah coba mengendarai ya dari TKP menuju ke Serang, Cijengkol. Itu kurang lebih kurang lebih 20 menitan. 20 sampai 25 menit ya. Berkisar segitulah saya naik motor. Apakah pada saat Pak Yosep tanggal jam 21.40 ke sana langsung menghubungi Abi Arigi, tetapi kita ketahui bahwa tidak ada koneksi di TKP. Tidak ada jejak digital di TKP. Tidak ada yang membawa HP. Ya kan? Kalau misalkan sudah ada jejak digital, sudah jelas tidak akan berlama-lama lagi. Kalau ada jejak digital, di sana ada komunikasi, misalkan ya, memanggil Abi dan Arigi, memanggil lewat telepon, jelas sudah pasti kena. Karena sudah ada jejak digital terkoneksi. Siapa yang Abi dan Arigi datang ke sana yang memberitahu? Apakah sudah direncanakan sebelumnya bahwa nanti jam sekian harus datang? Ini sekali lagi kan pertanyaan, boleh kan kalau saya bertanya ya. Kalau yang misalkan ini Abi Arigi datang dipanggil, nggak mungkin kalau Pak Yosep memanggil, ada koneksi pasti di sana. Terdeteksi nantinya. Ramdhanu tidak membawa HP. Lantas siapa yang memanggil Abi dan Arigi untuk datang ke TKP? Apakah sudah direncanakan sebelumnya? Atau ada orang lain di luar sana, di luar rumah TKP yang mengontrol
Sekali lagi ini pertanyaan, bukan membuat opini baru, bukan. Tapi hanya mengatakan, mungkinkah? Kan tidak ada yang tidak mungkin. Di luar sana yang mengontrol, maksud di luar sana itu di luar TKP ya. Misalkan di seberang jalan, atau di kebun sana depan, ya. Mengontrol untuk memanggil, ya kita tidak tahu. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini adalah versinya Ramdhanu. Karena kalau versinya Pak Yosef kan Pak Yosef tidak mengakui ada di situ. Ya. Berarti semua keterangan adalah keterangan dari Ramdhanu. Sekali lagi seperti itu. Nah, masalah uang kembali. Bahwa uang yang diminta kalau ditolak oleh almarhumah bukan uang kecil, pasti uang besar. Kalau hanya sekedar 50.000 untuk beli bensin atau makan, pasti dikasih lah. Tapi kalau alasannya karena ini duit yayasan, kemudian ditolak, kemungkinan permintaannya besar. Nah, saya tidak mau mengaitkan sebenarnya, tetapi informasi bahwa di luar sana ada informasi masalah bahwa Ibu Tuti almarhumah mau ada transaksi 400 juta karena sudah ada janji tanggal 18 dengan seseorang yang namanya YD, inisial YD. Tanggal 18 akan ada transaksi sebesar kurang lebih 400 juta untuk membeli lahan itu. Saya coba sedikit mengaitkan saja. Ada yang bertanya, siapa YD itu katanya. Ya, YD itu sempat diwawancara. Ya. YD itu sempat diwawancara oleh salah satu YouTuber. Ya. Sempat diwawancara oleh salah satu YouTuber. Dan kalau dia sempat diwawancara oleh satu YouTuber, berarti dia sudah sudah jelas informasinya. Dan itu bisa dikejar. Karena wawancaranya sudah ada. Ya. Percakapannya sudah ada dan ada orang yang bertanggung jawab terhadap orang yang mewawancaranya, kan seperti itu. Katakanlah seorang YouTuber kemudian mewawancara dengan YD dan mengatakan bahwa akan ada transaksi dengan YD. Artinya kalau misalkan dia ada yang mengatakan wah itu mengada-ada, ya kalau mengada-ada tinggal dipanggil aja YD-nya, ya kan? Dan ini kan wawancara jelas ada wawancaranya, ya tinggal dipanggil saja siapa yang wawancaranya, kemudian dipanggil ke wawancaranya di mana, ketemunya di mana, orangnya mana, ya tinggal nggak mungkin kalau ini tidak kalau hanya mengada-ada, tinggal diambil aja, konfrontasi, dipanggil, diajak wawancara dan sebagainya. Betul tidak bahwa Ibu Tuti almarhumah mau ada transaksi? Nah, kalau misalkan kata gini, Pak Yosef direkonstruksi masuk jam 21.40 ke dalam, Abi Arigi dan 21.59. Kapan terjadinya eksekusi? Kapan terjadinya obrolan pada saat Pak Yosef mau minta uang itu? Jam berapa? Ya. Jam berapa meminta uang kepada almarhumah Ibu Tuti? Berarti di atas jam 10. Berarti di atas jam 10. Kemudian di atas jam 10, kalau kita ketahui keterangan dari Kang Diki bahwa jam 22.47 terjadi berhentinya chat antara Kang Diki dengan Amelia. Kemudian kenapa HP Amelia itu hilang semua? Ya, kenapa HP Amelia hilang semua? 3 iPad-nya, kemudian 2 HP-nya hilang. Tidak ada. Ada apa di dalam isi HP almarhumah Amelia? Sehingga itu diambil. Sehingga HP Ibu Tuti tidak diambil. HP Amelia saja yang diambil. Ada apa? Isinya ada apa di HP Amelia? Apakah ada data-data penting di sana? Apakah benar Pak Yosef hanya meminta uang yang jumlahnya kecil? Apakah ada hubungannya dengan HP yang hilang dengan Amelia?
Apakah ada data-data penting di sana di HP Amelia, di iPad terutama? Sekali lagi ini saya bicara adalah versinya Ramdhanu, ya. Keterangannya sampaikan di rekonstruksi. Apakah ada hubungannya kalau ini yang disebut dengan masalah tadi sampaikan adalah motifnya adalah uang? Uang yang diminta uangnya berapa? Apakah ada hubungannya dengan ada transaksi 400 juta? Kalau memang itu misalkan bohong masalah 400 juta, ya tinggal dipanggil aja saksi YD ini. Gampang sebenarnya. Tinggal dipanggil aja, karena sudah pernah terjadi komunikasi. Ada rekamannya. Ya tinggal dipanggil saja kalau memang itu misalkan bohong sekali lagi ya. Tinggal dipanggil aja YD-nya. Nah, anggap saja ini benar ada. Anggap saja benar lah ya. Misalkan ada benar bahwa mau ada transaksi. Apakah transaksi yang akan dilakukan adalah transaksi yang bukan hanya 10.000, 20.000. Bukan transaksi hanya 150.000, 100.000. Tapi ini adalah 400 juta. Ya, bukan untuk membeli kacang goreng, tapi membeli sebuah tanah dan rumah yang ditempati TKP itu. Nah, mungkinkah Ibu Tuti almarhumah pada saat mau transaksi tidak berkomunikasi dulu? Mungkinkah? Tidak mungkin. Ini uang besar. Pastinya Ibu Tuti almarhumah pasti diskusi dulu untuk memutuskan akan membayar uang 400 juta. Sekali lagi, ini jika benar, sekali lagi saya katakan ya, ini jika benar. Ya, ada transaksi 400 juta. Kalau misalkan ada transaksi 400 juta, pasti ada komunikasi dulu. Tentu dengan siapa? Ya tentu orang-orang terdekat Ibu Tuti lah pastinya. Ya Pak Yosep, ya Kang Yoris, ya orang terdekat, ya almarhumah Amelia. Ya itu secara logika lah, pasti mereka yang ngajak bicara. Kemudian apa hubungannya dengan tanggal 17? Ibu Tuti dan Amelia berangkat ke Kasomalang. Apakah di sana membicarakan masalah ini? Ya, apakah membicarakan masalah ini? Ataukah ya kalau kita lihat dari Ramdhanu mengatakan bahwa di sana tidak ada canda tawa, mereka pada megang HP. Nah, ini kalau misalkan disebutkan dengan masalah tadi di Kejari kemarin waktu pada saat press conference bahwa ada menyatakan dari wartawan motifnya apa adalah uang dijawabnya adalah uang, masalah uang. Ya, masalah uang. Ini misteri, uangnya uang yang berapa yang diminta oleh Pak Yosep. Apa yang membuat Pak Yosep jadi sakit hati? Sekali lagi versi Ramdhanu ini. Apa yang membuat Pak Yosep jadi sakit hati sehingga melakukan pengeksekusian? Akan terjawab nanti di pengadilan. Dan apakah Pak Yosep akan bongkar-bongkaran nanti di pengadilan? Apakah yang masalah 400 juta akan dibahas oleh Pak Yosep? Ini akan jadi penantian kita semua seperti apa nanti di pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.